Tiba-tiba Matanzar ini langsung menampar dan mengatakan, "Berani-beraninya ya kamu manggil aku." Pertikaian ini pun terus berlanjut dan pada akhirnya Matanzar ini pun langsung menantang Hasan untuk melakukan caro. "Kalau kamu berani ya San, pulang dan ambil senjatamu. Kita duel caro aja." Caro Madura kembali menelan 4 korban, di mana awalnya terjadi perselisihan antara dua kubu yang akhirnya diselesaikan dengan caro. Caro ini terjadi antara 2 orang melawan 4 orang. Sebelum masuk lebih lanjut, buat kalian para sedulur yang masih belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe terlebih dahulu, karena jika kalian subscribe, gue akan menyajikan cerita-cerita menarik buat kalian semua. Oke, kembali ke topik. Buat kalian para sedulur yang masih belum tahu apa itu caro, caro Madura adalah salah satu budaya atau tradisi masyarakat Madura berupa pertarungan menggunakan celurit untuk mempertahankan harga diri yang telah diinjak-injak oleh orang lain. Permasalahan yang sering terjadi itu mengenai isu agama, kekuasaan, harta, istri, dan harga diri. Tentunya tradisi ini udah turun-temurun sejak nenek moyang sampai sekarang. Sebenarnya tradisi caro ini mempunyai tata caranya agar bisa berjalan dengan baik. Perlu digarisbawahi ya sedulur, tradisi caro ini tidak asal sembarang saja. Proses caronya itu diantaranya ada satu, sebelum bertanding antara dua kubu, tentunya kedua kubu ini harus sepakat untuk melakukan caro. Kemudian setelah melakukan kesepakatan, barulah mereka itu melapor kepada kepala suku yang ada di sekitar mereka. Setelah sepakat, akhirnya caro ini pun dimulai dengan ditonton oleh banyak orang, dan arenanya sendiri itu ditandai dengan suatu bendera. Setelah mereka bertarung, salah satu pelaku yang memenangkan pertandingan itu tidak boleh kabur, tetapi pelaku dengan celurit yang berlumuran darah itu harus melapor kepada pihak polisi, atau dengan kata lain menyerahkan diri ke aparat hukum yang ada di Indonesia. Tapi ya sedulur, pada zaman ini terutama generasi milenial dan generasi Z itu melakukan caro dengan asal saja. Mereka tidak memperhatikan sistem caro, asal main caro-caro aja. Kemudian pelaku yang telah melakukan itu langsung kabur begitu saja tanpa menyerahkan ke aparat kepolisian. Hal ini juga terjadi pada kasus yang akan gue sampaikan kepada kalian. Kasus yang sempat viral di mana terjadi perselisihan antara dua kubu, tepatnya pada hari Jumat tanggal 12 bulan 2. Oke sedulur, siapkan mental kalian karena sebentar lagi kita akan mendengarkan bagaimana kisah caro yang sempat viral di mana menelan 4 korban. Tanpa berbasa-basi lagi, mari kita ikuti kisahnya. Let's go! Untuk mengawali kisah ini, mari kita jelaskan bagaimana kronologi kejadian ini. Kejadian caro Madura yang sempat viral ini terjadi di Desa Bumi Anyar, Kecamatan Tanjung Bumi, Bangkalan, Madura. Kejadian ini menelan 4 korban, diantaranya ada Matanzar, Materdam, Najirin, dan Hafid yang merupakan warga Desa Larangan Timur. Keempat korban ini sebelum meninggal itu sempat melawan 2 orang dalam caroknya, di mana 2 orang tersebut yaitu Hasan dan adiknya adalah Wardi. Sebelum ke kronologi, keempat korban ini mempunyai keahlian dalam bidang silat, di mana Matanzar adalah guru silat dari 2 desa, yaitu Desa Tambak Poco dan Desa Larangan. Mengutip dari kilas.com, Matanzar sendiri ini mempunyai 50 binaan pesilat yang ada dalam padepokannya. Karena hal tersebut, Matanzar ini adalah orang yang sangat kuat baik secara spiritual maupun secara fisik. Namun menurut informasi yang gue peroleh, Matanzar ini menjadi orang yang sangat arogan, tegas, dan sangat kaku. Kemudian Materdam itu adalah adik dari Matanzar sendiri, dan 2 orang lain itu adalah murid dari Matanzar, yaitu Najirin dan Hafid. Kemudian pelakunya itu adalah Hasan dan Wardi. Sebelumnya Hasan adalah
pria yang berusia 40 tahun, salah satu juru parkir yang ada di sana yang dianggap baik dan sangat ramah kepada penduduk. Tapi tak disangka ternyata Hasan juga sangat pandai dalam bidang silat. Katanya ia pernah belajar silat saat dirinya berada di Pulau Kalimantan saat ia sedang bekerja. Kemudian Wardi adalah adiknya yang berusia 35 tahun. Oke, setelah kita mengetahui siapa itu korban dan siapa itu pelakunya, mari kita ikuti kronologinya. Awal kejadian ini bermula saat Hasan hendak pergi tahlilan dengan menaiki sebuah motor. Kemudian di jalan, Hasan ini berpapasan dengan Matanjar dan Materdam. Karena saat itu Matanjar dan Materdam ini mengendarai sepeda motornya dengan sangat cepat dan lampunya itu menyorot ke atas, Hasan merasa silau dan akhirnya menegur kedua orang ini, yaitu Matanjar dan Materdam. Tapi ada dua versi ya sedulur. Entah Hasan ini menegur Matanjar dan Materdam karena lampunya yang menyorot ke atas, atau versi lainnya itu Hasan hanya menyapa kedua orang ini. Karena mungkin Matanjar dan Materdam ini merasa tidak terima karena mungkin mereka berdua ini melihat tatapan Hasan ini seperti menantang. Akhirnya kedua orang ini pun berhenti dari motornya. Karena melihat Matanjar dan Materdam berhenti, Hasan pun juga ikut berhenti. Nah kan mereka berdua ini berhenti. Tiba-tiba Matanjar ini langsung menampar dan mengatakan, "Berani-beraninya ya kamu manggil aku." Dan tak lama berselang, adiknya Materdam itu langsung menyusul kakaknya dengan membawa celurit yang seolah-olah akan menghabisi Hasan. Tapi dengan sigap Hasan ini langsung menangkap celurit itu karena ia khawatir akan mengenai dirinya. Pertikaian ini pun terus berlanjut dan pada akhirnya Matanjar ini pun langsung menantang Hasan untuk melakukan carok. "Kalau kamu berani Hasan, pulang dan ambil senjatamu. Kita duel carok aja." Hasan yang tak terima langsung mengiyakan ajakan dari Matanjar ini. "Tunggu sini kalian, ngeri banget cok." Hasan akhirnya pulang ke rumahnya dan menemui adiknya yang dengan tujuan untuk mengajaknya dalam duel carok melawan Matanjar dan Materdam. Di rumah ia menjelaskan bagaimana perselisihan itu terjadi ketika di jalan. Akhirnya karena mendengar semua penjelasan dari kakaknya yaitu Hasan, Wardi sebagai adiknya itu langsung mengiyakan ajakan dari Hasan. Dan akhirnya mereka berdua mengambil celurit dan langsung bergegas berangkat ke area yang telah ditentukan. Sebelum kejadian ini memang Hasan dan Wardi ini sempat memiliki masalah dengan Matanjar dan Materdam. Hasan memiliki masalah dengan Matanjar, Wardi memiliki masalah dengan Materdam. Permasalahannya ini di mana antara Hasan dan Matanjar ini bermula dari ketika mereka berdua ini satu tim dalam pertandingan bola voli. Tapi tiba-tiba Matanjar ini langsung menampar si Hasan. Karena mungkin Hasan ini tidak mau memperkeruh keadaan, Hasan ini hanya diam saja tanpa melakukan perlawanan. Selain itu, Hasan dan Matanjar ini sempat memiliki masalah saat pemilihan kepala desa. Tak diketahui apa itu alasannya. Oh paham, mungkin karena udah punya masalah nih ya sedulur. Mungkin Hasan ini jengkel sebenarnya sama si Matanjar. Makanya ketika pas di jalan tadi ketika ada permasalahan dengan Matanjar kan ditantang tuh. Makanya Hasan langsung mengiyakan karena ia mungkin ingin melampiaskan kekesalannya kepada si Matanjar. Di samping itu adiknya juga si Wardi ini pernah berselisih paham dengan si Matanjar. Kok Matanjar si Materdam adiknya? Jadi Wardi dengan Materdam. Tapi di sini gue tidak memperoleh apa itu alasannya sehingga mereka berdua ini berselisih paham. Karena ya hanya dijelaskan Wardi ini sempat berselisih paham dengan adiknya si Materdam. Balik lagi ke cerita ketika si Hasan dan Wardi ini hendak pergi, tiba-tiba ibunya itu datang dan menghampiri Hasan dan Wardi. Karena ibunya melihat Hasan dan Wardi ini membawa sebuah celurit, ibunya ini langsung bertanya, "Kalian mau kemana, nak?" Di situ Hasan dan Wardi langsung meminta maaf dan meminta izin kepada ibunya agar mereka berdua ini selamat ketika melakukan duel carok dengan Matanjar dan Materdam. Awalnya ini si ibu melarang dan ya melarang lah intinya karena melihat si Hasan dan Wardi akan melakukan carok dan ibunya takut jika kedua anaknya ini akan kenapa-kenapa. Tetapi karena Hasan telah terpancing emosinya, akhirnya Hasan dan Wardi ini langsung berangkat dan berpamitan dengan ibunya. Sesampainya di sana, Hasan dan Wardi ini telah ditunggu oleh 10 orang, yakni Matanjar, Materdam, dan para muridnya. Banyak juga ya cok, masa
nggak adil 2 lawan 10. Tapi ya sedulur, ketika bertanding nantinya itu hanya 4 orang saja yang akan turun ke medan perang. Jadi 2 lawan 4 orang, dimana duanya Hasan dan Wardi, dan 4 orangnya ini Matanzar, Materdam, dan kedua muridnya. Nah, 10 orang ini sebelumnya telah membawa celurit yang ada di tangannya masing-masing. Karena melihat hal tersebut, tak berpikir lama, akhirnya si Hasan dan Wardi ini langsung melompat dan menyerang Matanzar, Materdam, dan anak buahnya itu. Pertikaian pun dimulai, saling adu kekuatan, dan gelapnya malam ini membuat suasana duel caro ini tambah semakin mencekam. Bunyi-bunyi senjata, dan sempat ada orang yang meneriakan Allahu Akbar. Menurut informasi yang gue peroleh, katanya Hasan ini melawan Matanzar dan Materdam. Kemudian adiknya si Wardi itu melawan muridnya, yaitu Najri dan Hafid. Saat pertempuran, celurit yang dipakai sama Hasan itu sampai patah ya sedulur. Tapi itu tidak membuat dirinya panik, karena Hasan langsung mengambil celurit dari lawannya dan menggunakannya dalam pertempuran. Duel sengit ini tak berlangsung lama, kira-kira hanya 1 menit ya sedulur. Karena saat itu akhirnya 3 orang tewas dan 1 orang mengalami luka yang sangat berat. Bahkan katanya orang ini sampai kritis. 1 orang yang kritis ini sempat dilarikan ke rumah sakit, tapi pada akhirnya tak tertolong juga nyawanya. Anehnya ya sedulur, orang-orang yang tewas dalam pertempuran ini itu adalah kelompok yang berasal dari Matanzar, dan Hasan Wardi ini tak mengalami 1 luka pun, hanya sobek-sobek bagian jaket-jaket yang digunakan saat pertempuran. Nah kan tadi 10 orang tuh, sisanya kan 6. Karena mereka berenam ini melihat gurunya dan teman-temannya tumbang, ada salah 1 orang muridnya itu tak terima dengan Hasan Wardi yang dilakukan kepada kelompoknya. Orang itu mengejar Hasan dan Wardi, tapi Hasan dan Wardi ini sempat mengelak, dan pada akhirnya Hasan memperingatkan jika terus berlanjut maka orang itu tidak akan segan-segan untuk dihabisinya. Karena mendengar ucapan dari si Hasan, orang tersebut langsung pergi, entah mereka pergi kemana. Setelah kejadian yang mencekam ini berlangsung begitu singkat ya sedulur, Hasan dan Wardi ini pergi dan tidak ada 1 orang pun yang mengetahui keberadaannya. Tapi ya sedulur, keesokan paginya Hasan ini menelpon kepala desa untuk menyerahkan dirinya bahwa ia telah melakukan carok tadi malam. Akhirnya polisi menangkap dan menyita barang bukti yang dibawa oleh Wardi dan Hasan. Kejadian carok ini langsung diinvestigasi oleh pihak kepolisian untuk mengetahui apa sih yang sebenarnya terjadi pada saat itu, karena polisi ini hanya menerima informasi yang telah disampaikan oleh si Hasan. Tak hanya itu, polisi juga langsung melakukan upaya pencegahan agar tidak terjadinya carok susulan antara kedua kubu. Menurut informasi yang gue peroleh, Hasan dan Wardi ini akan dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan hukuman penjara seumur hidup. Sebenarnya ya sedulur, carok ini banyak sekali pro dan kontranya. Mengapa hal ini bisa terjadi? Banyak yang beranggapan bahwa carok ini adalah hal keji yang dilarang dalam agama. Meskipun warga Madura ini sangat kental sekali dengan agama, tapi karena lekatnya budaya yang ada di sana, makanya carok ini berlangsung sampai sekarang. Menurut gue pribadi sih, carok ini itu sebenarnya boleh-boleh aja, tapi dengan ketentuan yang ada. Dan alangkah lebih baiknya ya sedulur, ketika terjadi permasalahan, alangkah lebih baiknya ini diselesaikan dengan cara kekeluargaan terlebih dahulu. Tidak langsung terpancing emosinya, diselesaikan dengan baik-baik dan menemukan suatu kedamaian. Dan mungkin jika permasalahannya ini tidak dapat diselesaikan, jika permasalahan ini hanya selesai jika diadakan dengan carok, maka harus ya mengikuti dengan ketentuan-ketentuan yang ada, nggak asal langsung main carok-carok aja. Dan buat kalian para sedulur yang tinggal di luar wilayah Madura, tentunya kita tidak boleh langsung menjudge bahwa kegiatan carok ini adalah tindakan kekerasan, karena jika kita telusuri lebih lanjut, carok ini memiliki banyak sekali nilai-nilai luhur, baik itu dari segi sosial budaya, masyarakat,
dan tentunya dari segi ekonomi. Kita juga tidak bisa mengeneralisasi bahwa orang Madura ini ketika memiliki masalah itu penyelesaiannya ya hanya dengan cara ini. Terus gimana kalau ada yang mati dan sebagainya? Tenang aja sedulur, perbuatan tersebut tetap akan dihukum sesuai dengan tatanan hukum negara. Dan ini juga sesuai dengan pasal 340 KUHP yang berbunyi, barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, dihukum karena pembunuhan direncanakan, atau dengan kata lain mort, dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya 20 tahun. Nah, itu bunyinya. Jadi begitu ya sedulur terkait kasus Carok Madura yang sempat viral akhir-akhir ini. Mungkin buat kalian warga Madura, bagaimana tanggapan kalian semua? Jika ada masukan-masukan atau komentar-komentar bisa dituliskan di kolom komentar di bawah ini ya. Sekali lagi ya sedulur, di sini gue hanya mencoba untuk menyampaikan apa yang sebenarnya terjadi dalam kasus ini, di mana gue tidak mendeskripsikan suatu tokoh maupun tempat dimanapun itu berada. Dan jika ada salah-salah kata atau informasi, tolong berikan masukan di kolom komentar ya sedulur. Dan buat kalian yang masih belum subscribe channel ini, silakan di subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa dinyalakan tombol notifikasinya. Jangan lupa di like, di share, dan di komen tentunya. Oke, sekian dari gue ya sedulur. Gue Mas Al pamit undur diri dan sampai jumpa. See you.